Ini kerinci loh ya. Ikut. Kan di mana tuh tengok bagusnya? Hah? Tidak kan di kerinci, sungai Kayaro loh. Halo, apa kabar pemirsa Jambi TV di rumah? Anda kembali menyaksikan Tosa eksklusif Jambi TV lebih dekat bersama seorang narasumber yang sangat spesial. Narasumber saya adalah seorang politikus yang sudah 2 periode duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Karir seorang politikus dirintisnya mulai dari bawah, dan sebelum terjun ke dunia politik, beliau merupakan seorang pengusaha dan juga pernah menduduki posisi strategis di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Lalu bagaimana sih perjalanan karir politik beliau hingga saat ini bisa duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi? Apa perjalanan hidup beliau yang bisa kita ambil hikmahnya, serta bagaimana tekad beliau ke depan untuk membangun Provinsi Jambi yang lebih baik? Langsung saja kita sambut dan kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Budiako Eskom, selaku Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi. Apa kabarnya Bapak? Selamat malam. Alhamdulillah, kabar baik. Oke Bapak, boleh dibuka saja mungkin maskernya Pak, biar kita lebih santai dan lebih enak ngobrolnya Pak. Baik. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang Pak? Kalau di kerjaan memang pada bulan November ini kami kan punya target pengesahan APBD untuk tahun anggaran 2022. Ya. Karena deadline-nya besok tanggal 30, semua harus sudah selesai. Tapi sudah selesai ya Pak, berarti ya sekarang ya Pak? Masih dalam tahap pembahasan. Justru ini injury time. Sedang sibuk-sibuk, bahkan sampai jam 12:30 malam baru selesai pembahasan. Tapi disempat-sempatin untuk datang ke studio Ya, malam hari ini ya Pak kita ya, harus terima bisa kasih. berbagi waktu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Oke Pak, lahir di Jambi pada tahun 1970 nih Ya. Pak. Dan juga terbilang masih cukup muda nih Pak. Kalau usia tahun 1970 itu masih sedikit muda nih Pak ya. Belum 50 tahun ya berarti Pak ya? Sudah 52. Oke, sudah 52. Mau masuk 52. Oke. Ya. Dan mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA juga di Provinsi Jambi. Jambi. Jadi Ya. asli putra Jambi, putra daerah. Jambi, oke. Ya. Lalu kemudian pendidikan S1 diteruskan di Universitas Bina Nusantara Jakarta, atau lebih kita kenal dengan BINUS. Iya. BINUS University. Bisa diceritakan secara singkat nggak nih Pak, kehidupan Bapak dari masa kecil hingga seperti ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk pemirsa Jambi TV dimanapun berada. Sebelumnya mengucapkan terima kasih nih bisa hadir di Jambi TV di acara mungkin lebih dekat dengan saya Budiako yang sebagai anggota dewan untuk kali ketiga. Di 2009 saya di kota, di 2014 sampai 2024 saya di provinsi. Memang kalau dipikir-pikir, saya pun tidak menyangka bisa terjun ke dunia politik. Dengan background saya yang tadinya baik SMA, saya ambil SMK. Oke, SMEA Pak ya? Iya, dulu SMEA Duo, kata Jambi itu, kini pindah SMK Duo. Nah, saya lahir dan besar di Jambi. Orang tua juga lahir di Jambi, besar di Jambi. Nah, bahkan memang pada saat saya terjun ke dunia politik, ada teman-teman bertanya-tanya, mungkin mohon maaf nih ragu nih, lihat agak sipit kan? Saya ya bahkan ada pertanyaannya cukup ini menjadi saya agak bingung. Lahir orang tua di mana, besar di mana? Simpel kata saya katakan, kakek saya salah satu abangnya almarhum tersebut dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Jambi. Wah, siapa Pak? Saya sebut si A. Oh iya, itu orang Jambi Lamo Pak. Nah itu saudaranya kakek saya. Jadi kami besar di Kampung Manggis. Dan saya lahir memang ya di keluarga keturunan. Tapi alhamdulillah di tahun 97 dulu. 97 saya berkenalan dengan yang sekarang jadi istri saya. Mantan pacar ya Pak? Iya, pacar pada saat kuliah di Jakarta. Karena di Jambi tidak laku, tidak ada yang mau kan. Jadi dapatnya di Jakarta pas kuliah. Dapat Putri Solo. Nah, Putri Solo di pacaran
kami di tahun 97 sampai pada akhirnya tahun 2002 baru menikah. Saya bawa ke Jambi. 2002 saya bawa ke Jambi. Karena pada saat saya kuliah di Jakarta, saya kerja. Nah, pada saat krisis moneter 98 kena korban PHK massal setelah keputusan Mei. 2001 saya pulang ke Jambi. Nah, dari selama di Jakarta, alhamdulillah mendapat kepercayaan dari teman-teman kuliah yang mereka bekerja di salah satu perusahaan kayu tadi. Saya pulang ke Jambi, dia bilang, "Bud, sepertinya di Jambi banyak suplai kayu ke Jakarta. Kenapa enggak kamu suplai ke Jambi, ke Jakarta?" Saya bilang kalau menjadi supplier itu kan butuh dana yang besar. Nah, saya lagi-lagi berterima kasih dan bersyukur mendapat kepercayaan. Kalau masalah dana, you nggak usah pusing, dia bilang. Kita nggak punya uang, tapi dia pulang. Januari 2001, saya pulang ke Jambi, mulai merintis. Dan selama kurang lebih 4 tahun, saya merintis kayu, dan disitulah saya mengenal dunia politik. Kemudian banyak teman-teman yang terjun ke dunia politik. Tapi saya belum tertarik untuk menjadi seorang calon legislatif. Baru lihat-lihat aja. Baru lihat, kita mengamati, ngikutin beberapa kegiatan. Nah, pada saat 2009, baru saya mencoba. Dan itu alhamdulillah, saya berterima kasih. Saya dulu kota, dapil saya Jambi Selatan, termasuk beliau ini di dapil saya. Gestar kita Ya, Pak ya. saya mendapat kepercayaan yang lagi-lagi di luar prediksi saya, Mbak. Di antara 45 anggota Dewan periode kemarin, 2009, saya itu boleh dikatakan caleg saya seorang sendiri. Nggak ada suara dukungan. Saya mendapat suara 3.825 suara, yang boleh dikata itu menjadi suara terbanyak dari 45 anggota Dewan yang terpilih periode kemarin. Nah, prinsip saya di politik, saya enjoy. Saya jalan bagaikan air mengalir, tapi saya punya tujuan. Tujuannya apa? Semakin saya bisa berbuat banyak untuk masyarakat, menjadi satu kepuasan dan kebanggaan bagi diri saya. Jalanin dengan slow but sure, kata orang, dengan slow tapi pasti. Ya, Pak, ya. Oke, Pak. Pernah menduduki posisi strategis di salah satu perusahaan di Jakarta dan juga pernah menjadi salah satu pengusaha yang tadi Bapak sudah jelaskan, pengusaha kayu tadi nih, Pak. Bagaimana nih, Pak, Bapak bisa terjun ke dunia politik gitu loh, Pak? Maksudnya meyakinkan diri Bapak untuk terjun ke dunia politik ini tadi, Pak. Seperti saya katakan tadi, memang tadinya di luar dugaan dan pikiran saya untuk bisa ataupun terjun ke dunia politik. Nah, setelah saya bandingkan sebagai tadinya di Jakarta menjadi karyawan, berikutnya menjadi pengusaha sendiri, saya berpikir begini, setelah saya melihat bahwasanya manakala kita menjadi, mohon maaf, eksekutif ataupun legislatif, kita akan lebih banyak bisa berbuat untuk masyarakat. Dalam arti kata, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apalagi hari ini kami di Provinsi Jambi, saya dapil kota. Nah, saya punya beban. Banyak sekali kebutuhan, aspirasi ataupun yang harus saya berikan kepada masyarakat Kota Jambi dengan jumlah penduduk yang terbanyak seprovinsi Jambi. Apalagi Kota Jambi menjadi barometer Provinsi Jambi. Nah, dengan segala macam bentuk tantangan, ya kan, segala dengan latar belakang juga segala aspek lah pokoknya. Jadi kita punya beban. Nah, saya punya harapan setelah saya menjadi anggota dewan ataupun selagi masa jabatan saya terus akan berbuat, membantu, menyampaikan atau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan itu mungkin butuh waktu, apalagi di pemerintah itu kan prosesnya seperti sekarang. Manakala ada usulan masyarakat, tidak bisa serta-merta hari ini juga langsung terrealisasi. Butuh proses. Saja, Pak, ya? Hari ini kami sedang pembahasan anggaran. Ini untuk tahun 2022. Jadi kadang-kadang masyarakat bilang, "Pak, kok lama bener? Ini sudah hari ini banjir. Gimana, Pak, penanganan sekarang?" Itulah beda mekanisme di pemerintahan sama swasta. Saya katakan kalau saya dulu swasta pernah kerja di perusahaan developer juga, di properti. Jadi manakala ada kerusakan di satu perumahan, saya bisa langsung ngajuin ke bagian, mungkin contoh nih, kerusakannya apa? Oh, jalan, ada kabaknya, langsung terrealisasi. Kalau di pemerintahan nggak bisa. Manakala itu tidak masuk anggaran,
Jadi harus menunggu Di tahun selanjutnya. tahun ya, selanjutnya. Pak, ya. Itulah harus saya menjelaskan kepada masyarakat, Mbak. Nah, suka dukanya banyak, tapi itu tadi saya berusaha dengan masyarakat yang selama ini sudah memberi kepercayaan kepada saya menjaga komitmen untuk silaturahmi. Jadi dengan silaturahmi dan komunikasi, saya akan selalu memberi masukan kepada mereka dan memberikan informasi kepada mereka. Oke, luar biasa sekali. Tentunya Pak Budiako selaku bisa dibilang ya Pak, keturunan Chinese politikus di Jambi ini Iya. sangat jarang Pak. Jarang, Sangat sedikit. iya. Saya pun baru mengenal Bapak hari ini dan Iya, malam ini Pak ya. iya. Apa sih Pak yang membuat Bapak mau atau mencari apa sih Pak di dunia politik ini, apalagi bisa dibilang yang saya bilang tadi ya Pak ya, bahwa Bapak seorang keturunan Chinese Iya. dan tentunya banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat sendiri Ya. Pak. Jadi ada anekdot. Orang bilang, mohon maaf nih, Bud, ini bahasa kita orang Jambi. Orang Cina tuh biasanya berdagang, dia bilang. Ya kan, buka toko tuh lah. Oh, tunggu dulu. Ini aneh, ini beda. Cina sih kok, ini mau terjun ke politik. Ya kan, mewarnai dunia politik Provinsi Jambi. Insya Allah saya bilang. Nah, saya kebetulan mualaf. Istri saya, Putri Solo, kami menikah 2002. Dan saya bilang, inilah warna-warni dunia politik Provinsi Jambi. Dari periode 2009 sampai 2024, memang pernah juga waktu saya di kota ada satu teman saya dari keturunan juga. Nah, kalau di provinsi yang 2 periode ini, ada juga yang mencoba, cuma mereka belum beruntung. Seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali pertanyaan. Aidi, dia bilang, apa yang kau cari di dunia politik? Ya kan? Pening, nggak usah, dia bilang. Ya kita ngomong cara kita lah. Dia bilang pening di politik tuh, Bud. Dia bilang, enggak, bawa enjoy. Kita bergaul dengan semua orang, kita menempatkan diri, ya kan, bisa mengatur diri. Itu satu kepuasan apa yang akan saya cari. Saya bilang, manakala saya bisa banyak membantu, memperjuangkan aspirasi. Contoh, saya katakan, hari ini ada sebuah yayasan mengajukan proposal. Saya katakan, kalau saya secara pribadi, saya paling mampunya uang 500.000 sampai 1 juta. Itu nggak kelihatan. Ya kan? Mungkin mohon maaf, ada yang bilang, Budi pelit. Itulah semampu saya. Tapi, dengan posisi saya sebagai anggota legislatif, saya bisa memperjuangkan aspirasi. Mungkin saya bisa membantu dengan angka nominal mungkin 100-200 juta. Oh, mereka kaget. Apa bisa, Bud? Kita buktikan nanti. Nah, itulah satu fungsinya ya Pak, Iya. dan tujuan Bapak Iya. di dunia politik ini Iya. tadi. Tadi kita sudah cerita panjang lebar nih Pak tentang perjalanan hidup Bapak, tentunya dari awal berkarir sampai dengan saat ini nih Pak. Siapa sih Pak sosok di belakang layar yang mendukung Bapak sendiri untuk bisa menjadi seperti sekarang ini Pak? Ya, semua itu tak lepas dari pertama doa orang tua. Dan kalau saya jujur tadi, di awal saya pencalekan, saya bahkan kalau flashback almarhum papa saya itu, dia sibuk untuk sosialisasi bagi kartu nama. Itu yang kadang-kadang menjadi saya ini merasa bagaimana ya, saya bilang sangat-sangat berjasa. Di samping hari ini yang masih dan selalu menyertai ya tentunya istri dan anak-anak saya. Mungkin pertama istri saya juga kaget. Pada saat kita sosialisasi, kita kan keluar terus, Mbak. Ya. Pulang juga waktunya nggak bisa dibatasin, ketemu masyarakat, termasuk sebagai anggota dewan. Mungkin istri saya akan kaget. Pertama-tama saya akan, pasti dia kaget. Masa sampai jam 12 belum balik, dia bilang. Iya kan? Saya bilang, ya inilah kerja kami 1 tahun 360 hari, Senin sampai Minggu tuh, ya kalau memang belum selesai kerjaan, kita harus selesaikan. Minggu pun kita kerja. Wah, pasti beliau bingung. Begitu. Nah, itu intinya. Pertama, ya mungkin pasti agak terkaget-kaget. Tapi setelah masuk beberapa periode, beliau memaklumi dan mengerti. Ya. Setelah terjun beberapa tahun. Iya, gitu. iya. Oke. Luar biasa sekali pemirsa, tentunya masih banyak sekali yang ingin kita kulik tentang kehidupan dari Bapak Budiako selaku anggota DPRD Provinsi Jambi. Tapi kita tunda dulu sejenak karena ada yang mau lewat. Tetap di Lebih Dekat Jambi TV.
Ya. Ya pemirsa di rumah, Anda kembali menyaksikan Lebih Dekat. Kali ini masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Budiako selaku anggota DPRD Provinsi Jambi. Oke, kita balik lagi nih Pak, membahas tentang seorang wakil rakyat. Sosok seorang wakil rakyat ini dikenal cukup lantang Pak, mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah, lalu juga menyuarakan aspirasi masyarakat sendiri Pak. Menurut Bapak sendiri nih Pak, apa makna seorang wakil rakyat itu Pak? Kalau makna seorang wakil rakyat menurut saya, berani berkata yang sebenar-benarnya dan berani memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah menjadi komitmen, ya, sesuai namanya kan, Dewan Perwakilan Rakyat. Kita harus benar-benar mewakili aspirasi masyarakat. Jangan kita, mohon maaf, ada unsur politis sehingga kita tidak berani menyuarakan. Saya alhamdulillah sampai hari ini partai kami Gerindra sangat mendukung. Apa yang saya lakukan, apa yang saya suarakan mendapat dukungan secara langsung dari pimpinan partai kami. Nah, sehingga saya enjoy. Kami tidak punya kepentingan, Mbak, untuk membangun Provinsi Jambi. Dalam hal ini kami selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kami akan selalu mendengar keluh kesah masyarakat Provinsi Jambi. Saya sudah diperintahkan baik dari DPP maupun DPD, apalagi ketua partai kami Pak Sultan Adil Hendra, beliau cukup familiar di Provinsi Jambi dan dengan kinerja beliau juga. Nah, saya melihat dan saya berusaha menjaga dan mengikuti, ya kan, apa yang menjadi garis partai. Intinya kita harus ingat tugas dan fungsi sebagai anggota dewan. Titik, satu kata, perjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan ada kompromi-kompromi, Mbak. Jangan ada kepentingan-kepentingan. Saya melihat kadang-kadang gini, dengan adanya kepentingan sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan, tidak terakomodir. Nah, inilah menjadi beban. Saya menjadi beban manakala ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodir. Contoh kecil, tadi saya baru datang ke Dinas Perkim Kota Jambi. Kenapa? Saya begitu ingat beliau, ada usulan warga RT 25 Kelurahan Palmera untuk meminta lampu jalan. Nah, kemana? Saya harus meminta atau mengajukan. Saya tadi menemui kepala dinas Perkim untuk mengajukan proposal ataupun mengajukan lampu jalan. Saya mohon maaf, beliau pun kaget, kepala dinasnya kaget. Loh, Pak Udi, ada apa tumben ke sini? Enggak, saya sebagai masyarakat hari ini saya sebagai masyarakat warga Kota Jambi datang menghadap Pak Kepala Dinas mau minta tolong. Ini warga RT 2425 Lorong Lestari, Kelurahan Palmera, butuh lampu jalan. Oh iya Pak Budi, insya Allah, dia bilang. Kebetulan Pak Kabitnya lagi dinas luar ke Jakarta. Nanti beliau pulang saya sampaikan. Nah itulah, saya nggak mau, mohon maaf, terlalu hari ini, oh Pak Budi, seorang anggota dewan, selalu diperlakukan istimewa. Saya nggak mau. Manakala saya butuh, saya akan mendatangi. Makanya saya tadi katakan, kepala dinas pun kaget. Oh Pak Budi, tumben kesini, ada apa? Oh, nggak apa-apa Pak Kadis, saya mau minta tolong. Nah itulah yang saya lakukan. Saya selalu manakala saya harus mendatangi ataupun minta tolong, saya tidak melihat siapa orang tersebut. Saya akan, manakala saya harus memanggil atau menghormati beliau, saya akan hormati. Begitu juga saya tidak mau orang memanggil saya, oh Pak Budi, ataupun mohon maaf, setiap kali kalau ada pesta, hajat, undangan mingguan, oh, saya disambut, saya bilang nggak usah. Biarkan saya memilih tempat duduk. Saya tidak harus duduk di meja VIP, saya nggak mau. Saya mau duduk di pojok sana sini, yang penting saya enjoy. Saya takut, manakala besok 2024 saya tidak menjadi anggota dewan lagi, saya datang ke pesta, perlakuannya bagaimana? Saya bilang nggak, jabatan itu sementara. Walaupun saya sudah masuk periode ketiga, tapi saya nggak mau.
Saya nggak mau orang mengenal saya karena jabatan saya sebagai anggota dewan. Saya mau orang mengenal saya sebagai seorang budiako yang mohon maaf, yang tadinya sama seperti masyarakat pada umumnya. Ya, tapi diberikan amanah. Ya, kebetulan saya sampai dengan 2024 diberi amanah masyarakat Kota Jambi untuk menjadi wakil di pemerintah Provinsi Jambi. Nah, saya selalu berterima kasih kepada mereka yang sudah hampir 3 kali, Mbak. Bahkan lagi-lagi saya mengatakan di dapil saya Jambi Selatan, 3 periode saya menjadi anggota dewan. Alhamdulillah, suara saya di satu kelurahan itu selalu konsisten, dan itu cukup signifikan. Untuk satu kelurahan saya bisa memperoleh suara sampai 1.400 suara. Telak berarti ya Pak ya. Ya, masyarakat dan teman-teman dewan yang lain juga pada bingung. Budi, bagaimana? Bagilah resepnya, dia bilang, ya kan? Kok satu kelurahan, Mbak? Jadi saya belum bisa menjelajah 11 kecamatan di Kota Jambi karena cukup luas. Nah, tapi seperti daerah Lanai, Alam Merajo, saya pun kaget. Suara saya bisa nongol. Hampir rata di 11 kecamatan di 62 kelurahan kemarin. Jadi lagi-lagi ya, ini amanah dan berat, dan saya harus menjaga. Saya akan selalu berjuang. Saya juga menjaga komunikasi dan silaturahmi, baik melalui reses yang diagendakan setiap tahun ada 3 kali. Kami harus turun ke lapangan. Di samping setiap hari juga kita selalu mendekatkan diri kepada masyarakat. Nih Pak, sebagai seorang anggota dewan atau perwakilan dari masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi sendiri nih Pak, menurut Bapak sendiri nih Pak, apa sih Pak persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat khususnya di Provinsi Jambi sendiri Pak? Kebetulan saya banyak berteman dan bergaul dengan konstituen saya dari berbagai lapisan ataupun golongan, dari berbagai macam latar belakang pekerjaan, terutama selama pandemi ya, Mbak ya. Selama pandemi 2 tahun ini, intinya kita berharap pemerintah itu memberi atau memperhatikan kepada mereka-mereka. Banyak sekali yang ekonominya terganggu ataupun ya jadi pengangguran, usahanya pun banyak tutup. Mudah-mudahan ini sudah berlalu sehingga pelan-pelan mereka bisa bangkit. Saya mengatakan begini, hari ini pemerintah provinsi dan kota, kalaupun boleh saya katakan, kita perhatikan, beri bantuan seperti yang kami lakukan kemarin pada saat pandemi. Kita sudah menyiapkan bantuan sosial. Nah, memang itu kan tidak cukup, Mbak. Pemerintah juga tidak mampu. Solusinya memang kita harus membuat kegiatan pelatihan ataupun membantu modal-modal usaha yang tadinya saya ketemu teman saya, beliau sama udah puluhan tahun nggak ketemu. Semalam pada saat main tenis meja, cerita dia peternak ikan lele, kolab, karyawan semua PHK karena pandemi. Modal pun habis, Mbak. Nah, inilah kemana mereka mau mengadu, mau pinjaman ke bank pun sulit. Inilah kita minta pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita memberikan bantuan lunak, pinjaman tanpa agunan? Inilah yang akan kami sampaikan kepada pemerintah. Itu salah satu contoh. Baru semalam kebetulan saya main tenis meja di Kota Baru. Beliau menegur saya, "Bud, masih ingat saya nggak? Kita satu sekolah. Saya juga semester 1." Cerita. Wah iya, itulah intinya. Beliau menjadi salah satu contoh, dan masih banyak lagi masyarakat Kota Jambi yang terkena dampak COVID ini yang butuh perhatian dari pemerintah. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Banyak sekali, Mbak. Saya katakan, termasuk tadi, saya sama istri saya ke swalayan, ketemu seorang penjual jamu. Sedih sih sebenarnya, sedih.
saat masyarakat bercerita itu Pak, bagaimana tuh Pak? Saya sedih Mbak. Jadi gini, kadang-kadang saya ini orangnya gampang terharu. Tadi aja yang mau saya ceritakan, ini sebelum maghrib tadi, sebelum saya kesini kan belanja, nemenin istri saya. Seorang ibu-ibu tukang jamu itu menyamperin istri saya. Bu, tolong beli jamu saya. Ini lagi sepi. Nggak laku. Saya pun, kita gimana ya, sedih. Ini salah satu contoh ya Mbak ya. Sudah sore begini, dagangan masih banyak loh Mbak. Udah saya katakan, udah beli aja. Ya kan? Mohon maaf, nggak usah tanya harganya lagi, saya bilang. Kamu ada uang? Kasih aja. Gak usah hitung tanya satu gelas itu berapa lagi. Ini juga kejadian tangisan masyarakat sebagai pedagang. Ini salah satu korban. Saya membayangkan tadi jam kurang lebih jam setengah 6 kita mau pulang. Beliau masih bawa jamu gendongannya itu loh Mbak. Masih ada satu botol penuh yang beliau tawarkan ke istri saya. Kebetulan istri saya kan dia bahasa Jawa, istri saya dari Solo, jadi nyambung ngomong, sampai mau nangis kita. Ini salah satu contoh. Saya ngebayangin, ini sudah mau maghrib, jam setengah 6, harusnya pulang. Dia ngomong, ini mungkin ya memberi ini juga ya untuk kita. Saya berharap pemerintah juga hadir lah kepada pedagang kecil. Itu kita sangat prihatin. Saya berpikir ini modal paling 200-300 ribu, tapi manakala mereka nggak laku, ini kan nggak bisa untuk esok jamu ini mungkin basi ya. Nah inilah berharap pemerintah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, memberi perhatian. Banyak sekali Mbak contoh-contoh yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebenarnya. Walaupun sebagai anggota dewan Mbak punya keterbatasan, tapi banyak juga masyarakat yang tidak mengerti. Mereka menaruh harapan kepada kami sebagai anggota dewan, seolah kami bisa berbuat segalanya dengan instan. Itulah saya bilang, justru sebenarnya yang lebih punya peranan yang bisa berbuat, ya mohon maaf, itu sebagai kepala daerah. Saya katakan, kalau seorang kepala daerah, gubernur, wali kota, mereka punya biaya Mbak, biaya operasional. Jadi mohon maaf, manakala mereka ketemu masyarakat yang butuh bantuan, mereka punya dana yang bisa serta-merta kasih. Mohon maaf, seperti saya katakan tadi, angkanya ya mungkin butuh sekian, bisa lebih. Kalau kami nggak punya Mbak, kami apalagi hari ini kan sudah diatur, istilahnya nggak ada biaya operasional, biaya bantuan itu nggak ada. Makanya kita berharap lah ke depan khususnya masyarakat Kota Jambi mendapat perhatian, karena di Provinsi Jambi dari 3,4 juta penduduk kurang lebih ya, 3,4 juta jiwa, mayoritas kan di Kota Jambi hampir 700.000. Nah, dengan berbagai latar belakang ya etnis, suku, heterogen gitu kan berbeda. Jadi ya berat tanggung jawab baik wali kota dan gubernurnya harus ekstra perhatian. Oke Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya banyak sekali masalah-masalah yang hadir ya Pak di tengah masyarakat sendiri, apalagi untuk pembangunan. Menurut Bapak sendiri nih Pak, menilai pembangunan yang saat ini berjalan di Provinsi Jambi khususnya di tengah terpaan pandemi COVID-19 ini seperti apa Pak? Di tengah pandemi ini saya berbicara pembangunan di Kota Jambi cukup bagus, apalagi saya melihat di Kota Jambi ini pembangunan infrastrukturnya juga kita lihat cukup bagus, walaupun ini sebenarnya menjadi tanggung jawab Provinsi Jambi, tapi informasi yang saya dapat bahwasanya seperti contoh pelebaran jalan yang ada hari ini itu dilakukan oleh pemerintah kota. Harapan ke depan pemerintah Provinsi Jambi juga hadir. Banyak sekali jalan-jalan Provinsi Jambi yang sudah butuh perhatian untuk perbaikan. Kita ambil contoh Jalan Patimuran ini kan jalan milik Provinsi Jambi. Cuman masyarakat kan banyak tahunya ini jalan Kota Jambi. Sehingga banyak juga yang bertanya kepada saya, apa sih bedanya jalan kok ada Kota Jambi, jalan provinsi, yaitu sesuai nasional, itu sesuai sudah diatur oleh pemerintah. Jadi sudah ada kapling-kaplingnya. Cuma ya lagi-lagi masyarakat tahunya, oh Pak, ini bukannya kota semua. Tolong kan Bapak kan dapil kota, dia bilang.
tetap saya akomodir. Seperti saya katakan tadi, urusan lampu jalan pun saya siap datangin ke Dinas Perumahan dan Pemukiman. Dan saya juga belum lama saya datang ke Dinas PUPR. Saya sampaikan, kita di banjir, ini kan masalah banjir. Saya Baru ini banjir ya, ya, Pak, ya? kebetulan teman-teman saya yang waktu saya menjadi Dewan Kota, beliau sekarang sudah mendapatkan posisi kabit-kabit. Jadi saya enak komunikasi. Saya datengin, ya intinya mereka kaget. Wah, ada apa nih? Orang provinsi ke kota, saya mau minta tolong, saya bilang, ini hujan, ada banjir, saya bilang, ya kan, banyak sekali genangan, tolong dibantu, tapi nggak bisa sekarang Pak Budi. Harus ada proses Iya. tadi. Oke, baik Pak. Ini karena masih banyak sekali pembahasannya pemirsa, dan nanti di segmen selanjutnya kita akan ada surprise, kita ada misteri guest, yaitu temannya Pak Budi. Nanti kita juga akan berbincang sedikit dengan beliau apa katanya mengenai sosok seorang Budiako Eskom ini. Kita tunda dulu pemirsa, kita break dulu sejenak, tetap di Lebih Dekat Jambi TV. Ya pemirsa, di rumah Anda kembali menyaksikan program Lebih Dekat masih dengan bintang tamu kita pada malam hari ini Bapak Budiako, dan seperti janji saya sebelumnya bahwa ada mystery guest atau narasumber spesial kita, orang terdekat dari Bapak Budiako. Langsung saja kita sapa yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelumnya Bapak Amril SIP selaku sahabat dari Bapak Budiako. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat, Semoga Pak? kita tetap sehat semua. Amin. Oke, langsung saja nih Pak, saya ingin Ya. tanya-tanya nih Pak sama Pak Amril selaku sahabatnya Pak Budiako. Berapa lama nih Pak sudah bersahabat dengan Bapak Budiako, dan bisa diceritakan nggak nih Pak, sosok Pak Budiako ini sebenarnya seperti apa sih Pak yang Bapak kenal? Udah lama sih, dari zaman sekolah dulu ya. Ya mungkin sekarang aja udah tamat, udah mungkin ada hampir 30 tahunan ya. Tapi kesan saya terhadap beliau hanya dua, unik dan impresif. Kenapa saya katakan unik dan impresif? Awalnya saya tidak tahu beliau ini jadi anggota legislatif di Kota Jambi. Sama sekali tidak tahu. Kemudian saya cerita-cerita dengan beberapa RT, saya kan aktif juga di kampung-kampung, kadang-kadang ngobrol dengan beberapa RT. Menceritain beliau, saya tahu Budiako, saya ingat dulu saya punya teman Budiako. Nah kan begitu, tapi saya tidak yakin bahwa Itu beliau Budiako, ini teman Bapak? Budiako teman saya kan. Nah jadi setelah lama-lama saya lihat foto, ini Budi teman saya dulu nggak ya? Karena beda betul Pak. Kalau beliau dulu waktu sekolah, uniknya dia agak pemalu. Pemalu kalau orang ada orang. Culun ya, Pak, ya? Ya, gitu. Kalau misalnya orang ribut dia menghindar. Jadi artinya beliau orang yang tidak suka dengan hal-hal yang kekerasan. Saya perhatikan seperti itu waktu sekolah. Kalau bukan takut ya, tapi Nggak dia mau ambil lihat. pusing kali Pak Ya, orangnya. dia lihat dan peduli dalam arti kan banyak kita di sekolah dulu tidak semua punya ini ya, kadang kita sekolah dulu masih jalan kaki gini-gini ya, mungkin beliau agak lebih dari kita, kadang kita di bandara itu makan bakso. Teringatnya sampai sekarang Iya, ya Pak ya. sampai sekarang, makanya kalau anak-anak sekarang jangan pelit-pelit, kalau punya duit bandarin teman. Nanti Sama tahu kawannya jadi anggota DPR nah, ya Pak ya. itu seperti contoh. Kemudian Pak, kenapa saya bilang impresif? Dia punya kesan, beliau punya kesan. Yang diceritakan tadi itu benar Pak adanya. Saya tidak mau nambah-nambah atau mengarang cerita, tidak boleh. Ditanya beberapa RT di daerah Jambi Selatan dan Puan Merah, khususnya Mbak ya. Jadi ada teman-teman ini bikin jalan swadaya, iuran dicor sendiri, ya jalan-jalan lorong kecil lah. Tahu-tahu belum sampai ke ujung putus, uangnya habis. Terus putus, duitnya ada lagi, udah lagi tuh nunggu iuran besok kan. Tahu-tahu besoknya kerja, saya pulang kerja tuh Pak, pakai motor. Lah katanya udah habis, bilang kerja lagi. Alhamdulillah Pak, kita dibantu Pak Budiako. Kita dibeliin semen sama pasir, ada 2 truk pasir dikirim. Padahal saya berpikir gini, itu yang saya bilang impresif, dia peduli dengan hal-hal yang kecil. Kadang kita masyarakat ini, Mbak ya, mungkin tidak mengharapkan harus dapat duit banyak dari anggota dewan, harus balik budi gitu, ini balik balas jasa. Tidak sebenarnya, perhatian. Yang lebih saya salutnya Pak,
Saya itu kan rumah di Bandung, Mbak. Bandung itu artinya Bandara Ujung. Biar terkenal Agak sedikit bingung saya, Pak, ya. Saya tinggalnya di Bandung, Bandara Ujung, itu di dekat bandara. Nah, di sana kan banyak warga kita, masyarakat kita yang bercocok tani. Sayur kan banyak dari daerah Palmerah. Nah, kalau di situ, kalau pas hujan deras itu, kalau hujan deras kan karena drainasenya tidak mencukupi menampung dengan debit air yang begitu besar, kan banjir. Iya. Kalau segini saja bibit sayur yang ditanam, umur sekitar 2-3 minggu habis, modal habis, tenaga habis, habis. Jadi saya waktu itu, karena sudah tahu beliau jadi legislatif, saya coba ngadu lah. Pak Budi, kesian lihat masyarakat di situ. Masa ngapa kesian? Dia tahu ada gitu. Yang tuh sayur tuh coba lah tengok. Kalau sudah banjir, ya tidak bisa lagi jangankan mau dipanen, mau tumbuh gede saja udah kan tidak bisa lagi. Di mana itu tempatnya? Kayak sore be kita situ yuk. Ini bahasa sederhana kan. Nah, aku baru cerita sekarang lah kayak sore pula. Saya bilang kan besok beda. Nanti sore be. Saya pikir tidak jadi, Mas. Jadi saya pulang kerja, dia datang. Dia datang di mana tempat itu? Jadi lewat got itu beliau turun ke situ. Ini nyata, foto-fotonya saya punya. Waktu itu saya ajak beberapa RT, saya terpaksa panggil. Akhirnya ya dibangun lah. Walaupun masih ada satu sesi lagi nih Pak Budi. Saya ini supaya ini bisa tembus sampai ke ujung yang bandara itu. Satu lagi, insya Allah nanti ya kalau sayurnya banyak kan masyarakat kita juga bisa hidup dari bercocok tani itu. Itu kesan-kesan saya. Kalau terhadap teman-teman Pak, beliau kalau kami kan punya grup alumni biasa apalagi dengan WA ini. WhatsApp ya Pak. WhatsApp. Zaman sekarang. Beliau termasuk aktif. Masuk aktif. Kan orang kadang teman-teman kan banyak macam-macam tuh, ada yang pejabat, ada yang di luar kota, ada yang ini, ada yang kolonel ya teman-teman kita. Dan beliau termasuk aktif. Oke. Langsung aktif, ada teman yang susah, "Ju, apa gawe Jum? Ini besok kita sini yuk." Tidak ada batas beliau sebagai anggota legislatif dengan kami yang orang-orang biasa seperti ini. Nah, itu yang dan kita juga tidak memanfaatkan beliau mentang-mentang dia jadi anggota legislatif, Bud minta tolong ini, enggak pernah gitu. Boleh ditanya ke beliau. Ini makanya saya bilang tadi impresif tadi. Sosok yang peka ya Pak ya, bahasa mudahnya. Oke Pak, menurut Pak Amril sendiri nih pantas nggak sih Pak Budiako duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi? Apa nih Pak alasannya Pak? Sangat pantas. Karena apa? Cerita ke belakang saya tadi. Kepedulian beliau. Kita butuh wakil-wakil rakyat sebagai yang duduk adalah perwakilan mata hati dan nurani kita masyarakat biasa ini Pak, supaya bisa mensuarakan apa yang kita butuhkan. Dan beliau sudah menjalani itu, saya lihat. Contoh yang cerita saya tadi, mulai dari cerita bagaimana orang bangun jalan, lampu jalan gelap. Ada Pak salah satu RT di Palmerah juga menceritakan, Pak kami mau ke musola di situ gelap, kadang kan malum lah, kadang ada kebun-kebun mungkin takut ular kalau sholat subuh. Beliau pasang lampu 6 titik loh. Artinya apa Pak? Bagaimana care-nya ya, care-nya. Sekarang kan lagi musim-musim nih, Indonesia Care. Nah, sekarang Jambi Care. Ini Pak Budiako care ya Pak ya. Mungkin selalu Care ya Pak ya, selalu impresif ya, seperti Bapak bilang berdoa tadi. beliau sehat, beliau tidak berubah. Ya karena takut kita politik nanti berubah lagi kan. Mudah-mudahan doa kami, doa kita masyarakat Jambi mungkin ya seperti inilah seperti Pak inilah. ya Pak. Pertahankanlah yang seperti ini. Insya Allah Tuhan akan balas apa yang diperbuat beliau. Amin. Oke nih Pak, terakhir nih Pak, saya Ya. mau dengar pesan Pak Amril untuk Pak Budiako nih Pak. Khusus nih Pak untuk Pak Budiako, silakan Pak. Bicara pesan sebenarnya banyak, tapi saya akan pilih saja pesannya bahwa Sebagai seorang sahabat Pak. sebagai orang sahabat tetap saya agak bingung di ngomongnya karena terharu saya Pak, karena kepeduliannya. Jadilah sebagai seorang sahabat nih, teman-teman kami juga banyak di grup WhatsApp. Jadilah sosok yang tetap sederhana, yang tetap peduli akan keluarga, orang tua dan sahabat-sahabat. Dan tetaplah jadi sosok anggota legislatif yang peduli, peka terhadap kebutuhan masyarakat Jambi. Itu saja. Karena kita pengen Jambi ini maju. Oke, itu pesan dari seorang sahabat kepada Ya. sahabatnya ya Pak Ya. ya. Oke, kita balik lagi ke Pak Budiako nih Pak. Di segmen terakhir ini Pak, apa sih Pak yang Bapak ingin perbuat untuk Provinsi Jambi ke depannya Pak?
yang ingin saya perbuat di sisa kurang lebih 3 tahun jabatan saya dengan berbagai macam beban dan tanggung jawab. Mudah-mudahan kalaupun tidak semua bisa terrealisasi, yang jelas saya selalu berusaha untuk memperjuangkan ataupun kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat, wabil khusus Kota Jambi. Kenapa? Manakala tugas tersebut atau amanah tersebut ataupun aspirasi tersebut belum bisa terrealisasi, menjadi beban bagi saya, Mbak. Saya mau manakala nanti, kalaupun saya tidak mencalon lagi di 2024, jadi tugas saya bisa terselesaikan. Dan di masyarakat saya juga berusaha tidak ada ataupun tidak mau diperlakukan istimewa. Saya Budiako hari ini sama seperti Budiako yang dulu, yang selalu berusaha mendengar, selalu dekat kepada masyarakat. Saya mengatakan semua itu sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Oke Pak, terakhir nih Pak, saya ingin dengar harapan Bapak secara pribadi maupun personal sendiri Pak untuk kemajuan Jambi di masa mendatang Pak. Harapan saya mungkin sama dengan harapan masyarakat Provinsi Jambi, Mbak. Karena saya anggota Dewan Provinsi Jambi, kita berharap hari ini dengan gubernur baru, dengan semangat baru, kita harus mengejar lebih baik. Kalau boleh kita tidak kalah dari provinsi-provinsi tetangga, Mbak. Mengingat kita hari ini Provinsi Jambi dengan beberapa keterbatasan ya, termasuk hari ini anggaran pemerintah kan dipangkas, Mbak. Yeah. Yang sebelum-sebelumnya sudah 4,8 T informasi, hari ini untuk tahun 2022 kurang lebih 4,2 triliun, hampir 500 miliar. Nah, inilah kita berdoa semoga Pak Gubernur beserta OPD-OPD-nya bisa solid. Saya selalu mengingatkan kepada Pak Gubernur, manakala beliau mau mencapai visi misi Jambi mantap, harus didukung oleh OPD ataupun dinas-dinas yang siap bekerja. Saya kebetulan di Komisi 1, saya selalu memberi masukan. Saya tidak punya kepentingan. Saya bilang, saya bicara atas nama masyarakat Provinsi Jambi, aspirasi. Dinas-dinas yang nggak bagus, yang tidak baik, segera evaluasi, ganti. Nah, saya berharap di awal tahun 2022, karena ini kan supaya anggaran sebentar lagi mau habis, pilihlah OPD yang bukan ABS. Saya ABS, asal Bapak senang. Jadi apapun yang dikatakan semua baik-baik saja, saya bilang tidak. Hari ini Provinsi Jambi tidak baik-baik saja. Pak Gubernur punya tugas yang berat. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Yaitu saya baru kemarin saya bisik kepada Pak Gubernur, untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi punya masalah yang cukup besar. Dinas Kesehatan juga punya masalah yang besar. Itu aja 2. Kalau infrastruktur kita sudah anggap itu sudah biasa ya Mbak ya. Yeah. Manakala saya secara pribadi saya katakan program yang lebih prioritas itu masalah sehat. Kalau masyarakatnya sudah sehat, semua bisa dikerjakan. Kalau masyarakat tidak sehat, semua udah macet, Mbak. Contoh kita kena pandemi COVID aja, semua udah pada macet. Yeah. Nah, kalau jalan rusak, kita masih bisa lewat, Pak ya. Tapi kalau sudah sakit, jalan bagus pun kita nggak bisa manfaatkan. Itulah filosofinya. Harapan saya, masa sisa waktu Pak Gubernur ini jabatan beliau cuma 3 tahun. Harus ekstra. Caranya apa? Ya didukung oleh dinas-dinas yang bisa. Saya lihat Pak Gubernur kan energik nih. Harus didukung juga OPD yang siang malam siap bekerja untuk masyarakat Provinsi Jambi. Oke. Ya. Luar biasa sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin kalau berbicara tentang kemajuan dan juga apa yang ingin Pak Budiako lakukan, tidak cukup ya Pak ya, dibicarakan satu malam tentunya. Apalagi tadi pengalaman dan cerita-cerita menarik yang telah disampaikan oleh Pak Budiako juga sang sahabat, yaitu Pak Amril. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budiako, terima kasih juga Pak Amril. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan berbincang-bincang kembali di Jambi TV ya Pak ya. Amin.
Oke pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang dalam program Lebih Dekat. Demikianlah perbincangan kami dengan Sekretaris 1 Komisi DPRD Provinsi Jambi, Bapak Budiako Eskom, dan juga perjalanan karir politik yang memang dirintis beliau sejak awal ini dapat menjadi inspirasi kita semoga. Semoga saja kehadiran beliau juga dapat menginspirasi dan juga dapat mendukung tentang kemajuan Jambi dan dapat menjadi perwakilan aspirasi masyarakat tentunya. Dan sumbangsi beliau dalam membangun Provinsi Jambi ke depan lebih baik dapat kita contoh dan patut kita teladani. Amin. Ya pemirsa, saya Tiffany Agina mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Dan selalu kami ingatkan sekali lagi untuk pemirsa Jambi TV di rumah dimanapun Anda berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.